Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya bakal share materi pembelajaran lagi khususnya untuk kelas 11 dengan judul Asking for and Giving Opinion. Baik, sebelum saya memberikan pengertiannya, saya memberikan contohnya terlebih dahulu ya. Berikut ialah contoh dialog tentang asking for and giving opinion. Hai Angga, hai Andi, have you heard about violence in senior high school Taruna Palembang? Yes, I got information on television last night. What is your comment? My comment is the senior is very brutal. I think so. I hope next time there is no incident about it again and no more seniority again. Yang artinya, hai Angga, hai Andi, sudahkah kamu mendengar berita tentang kekerasan di SMA Taruna Palembang? Ya, aku sudah mendapat informasinya di televisi malam tadi. Komenmu apa? Komenku, seniornya itu sangat brutal. Aku juga berpikir seperti itu. Aku harap lain waktu tidak ada insiden lagi dan tidak ada senioritas lagi. Nah, dari contoh itu ialah dia menanyakan pendapat seseorang tentang berita kekerasan yang ada di Palembang. Dia menanyakan itu dengan mengatakan, "What is your comment?" Apa pendapatmu? Apa komentarmu? Dan dia menjawab, "My comment is the senior is very brutal." Bahwa dia berkomentar bahwa tentang berita itu bahwa seniornya tadi sangat-sangat brutal. Nah, dia menanyakan pendapat. Nah, jadi asking for and giving opinion itu ialah menanyakan seseorang, pendapat seseorang dan memberikan pendapat. Jadi menanyakan dan memberikan. Nah, itulah yang akan kalian pelajari pada kesempatan kali ini. Baiklah, berikut ialah contoh-contoh kalimat atau kata yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk memberikan pendapat. Yang pertama ialah in my opinion, artinya menurut pendapat saya. Bisa juga dengan I think, saya pikir. Kemudian what I mean is, yang saya maksud ialah. Personally, I think, in my experience, according to me, I strongly believe that, as far as I am concerned, from my point of view, as I understand, as I see it, I reckon, I am complete to say, by this I mean, to my mind, would you like to point out that, in my humble opinion. Nah, berikut ialah contoh-contoh kata atau kalimat yang bisa kita gunakan untuk memberikan pendapat. Kemudian, bagaimana kalau kita setuju tentang pendapat orang? Kita bisa mengatakan of course, yang artinya tentu saja. Kemudian, this is absolutely right. Ini sepenuhnya benar. I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. I couldn't agree more. I agree with what you are saying. I agree. I never thought of that. Neither do I. That's a good point. I think so too. Next, bagaimana bila kita tidak setuju dengan pendapat tersebut? We can say, kita bisa mengatakan, I am sorry, I don't agree with you. Saya minta maaf, saya tidak setuju dengan Anda. Nah, ini sangat sopan ya, kita harus minta maaf terlebih dahulu. Bisa juga dengan mengatakan, I'm not sure I agree with you. Saya tidak yakin deh, saya setuju dengan kamu. I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. I am afraid I have to disagree with you. I don't believe that. By this I mean, bisa juga dengan I disagree with you. I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. That's not the same thing at all. It's not justified to say so. I am not convinced that I can say I agree with this. Oke, berikut ialah contoh lagi.
Apabila ada statement atau pernyataan seperti ini, children below 17 should be given right to drive a motorcycle, yang artinya anak-anak di bawah 17 tahun seharusnya diberikan izin untuk naik motor. Kalau kalian setuju, you can say I agree with your opinion. Saya setuju. But if you not disagree, kalau kalian tidak setuju, you can say I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu. Give the reason. Berikan alasannya ya. Example, contohnya seperti yang tertulis, it is forbidden to let children under 17 to drive a motorcycle. Itu tidak diizinkan untuk membiarkan anak-anak di bawah 17 tahun mengendarai sepeda motor. Next ada lagi, parents must giving smartphone to their children. Orang tua harus memberikan anaknya handphone. Jika kalian setuju, if you agree, you can say, kamu bisa bilang, I couldn't agree more with you. Saya tidak setuju dengan kamu. But if you disagree, you can say, I think it would be harmful to let children use smartphone. Saya pikir itu tidak boleh membiarkan anak-anak menggunakan smartphone because there are so much bad influence on the internet. Karena banyak efek buruk, efek negatif, pengaruh negatif dari penggunaan internet. Nah, seperti itu contohnya. Baiklah, itu tadi penjelasan saya dan contohnya tentang asking for and giving opinion, menanyakan pendapat seseorang dan memberikan pendapat secara setuju maupun tidak setuju. Semoga kalian paham. Thank you very much. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.